Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Kita dulu ada di Mereka semua, mereka akan menyesatkan banyak orang. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Selamat malam, Bang. Malam juga dari Kristen. Iya, Bang, dari Kristen. Silakan buka kamera Saudara Marcel. Bang, kita Silakan. Iya, Bang. Iya, buka kameranya, Bang. Cuma mau tanya yang masalah viral Ustadz minum oli watak itu, Bang. Yang katanya bisa menyembuhkan penyakit. Kalau Abang jelaskan ayatnya, Bang, Iman. Itu saja, Bang, Mungkin, biar tidak keliru, Bang. Oke, terima kasih. Iya. Ya. Mungkin sedang mempraktekkan Markus 16 kali, nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka minum racun tapi tidak binasa. Nah, itu mungkin. Mungkin. Kalau minum racun tidak binasa, Bang. Terus Aisyah racun Muhammad binasa itu, Bang? Bagaimana itu? Tidak ada ceritanya Aisyah meracun Nabi Muhammad. Kan Iya. ceritanya Aisyah meracuni Muhammad kan meninggal, Pak. Nggak ada Siti Aisyah racun Nabi Muhammad. Mungkin maksudmu wanita Yahudi bernama Zainab. Nabi Muhammad itu tidak mati. Bisa gantian bicara nggak? Oke. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mati diracun karena setelah dia diracun oleh perempuan Yahudi, dia itu masih hidup 4 tahun setelahnya, masih berdakwah, masih berhaji, masih Tapi hidup kan mati, beliau. kan, Ya mati karena semua manusia akan mati, Tuhan aja mati, Tuhan aja mati. Nah, yang mati diracun, ya itu kan bicara sendiri kan. Iya. Yang mati diracun itu adalah Tuhan Anda. Baca Matius 19, Yohanes 19 nomor 29-30. Yesus minum sedikit aja anggur asam, langsung mati. Mati detik itu juga. Nabi Muhammad diracun sama musuhnya. Dia masih hidup 44 tahun lamanya. Nah, Yesus detik itu juga minum racun anggur, langsung mati dia. Baca Yohanes 19. Dia mengatakan apa? Haus. Jadi Tuhan Anda mengatakan haus, lalu diberikan sedikit anggur asam, diminum, langsung hitungan 1, 2, 3. Langsung mati dia, gitu. Ya, Pak. Itu yang mati diracun. Jadi Yesus itu bukan mati disalib. Dia mati diracun. Itu kan menurut pendapat Abang tuh. Itu Bible baca. Sekarang berani nggak baca Biblenya? Sahabat Zul Barakallah. Coba baca Yohanes 19 nomor 29 sampai 30. Berani nggak? Kita pingin dengar. Apakah betul Yesus mati diracun? Kalau Abang ingat ayatnya, Bang, bisa saya dengar sih. Anggap saya nggak pernah baca lah, Bang. Yohanes 19 itu di endingnya di nomor 30. Lalu mereka memberikan Yesus minum, mencucukkan anggur asam. Lalu kemudian memberikan kepada Yesus. Lalu Yesus meminumnya. Lalu Yesus berkata, sudah selesai. Maka matilah dia. Mati. Jadi dia tidak disalib, mati disalib. Enggak. Orang disalib itu biasa 1 minggu baru mati. Apalagi Yesus kakinya tidak dipatahkan. Jadi cuman minum anggur asam itu langsung mati dia. Yohanes berapa, Bang? Nomor 9.
Yohanes 19 nomor 30. Tunggu ya bang. Iya, coba dibaca. Ambil Bible, baca. Tapi bang, habis saya baca, abang tolong jelaskan yang tentang oli itu bang. Bagaimana oli bisa menyembuhkan penyakit bang? Itu aja bang, biar nggak keliru. Iya, silakan. Baca aja dulu. Oli yang diminum Ustadz itu kan yang viral kemarin. Oli 2 tak diminum menyembuhkan penyakit. Iya, berarti ada sayangnya Yesus. Malah Yesus kalah. Biar semua itu nggak keliru bang. Kalau memang bisa menyembuhkan penyakit bang, hari ini pun saya minum oli. Jangan, emang sakit apa? Ikan ada videonya bang. Iya, maksudnya dia sedang mempraktekkan mengalahkan Tuhan Anda. Tuhan Anda minum anggur asam mati. Dia minum oli nggak mati-mati. Asik itu, Coba. asik gitu. Iya, asik. Coba dibaca dulu. Yohanes 19. Gimana ya bang? Yohanes surah apa bang? 19 nomor 30. Yohanes 19. Iya, love orange-nya teman-teman. Absen dulu teman-teman. Silakan. Yohanes 19 ya bang. Ya, nomor 30. Ayat 30. Iya. Yohanes 19 ayat 30. Itu judulnya bang. Mati keracunan. Yesus dihukum mati bang. Yesus Iya, mati iya. judulnya. Dengan cara minum anggur. Silakan. Itu kan judulnya Yesus dihukum mati bang. Kita kan mesti lihat Iya. dari Iya, subjeknya dihukum mati dengan minuman anggur. Silakan dibaca. ayat 30 bang. Iya. Mana suaranya? Sesudah Yesus meminum anggur, asam itu katalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Mati dia Kalau menurut saya, setelah minum anggur mati. tunggu Pak. Itu tuh menurut saya itu karena dia sudah tahu besoknya akan datang penghakiman, Bang. Iya, Jadi itu katanya begitu, Bang. Menurut saya. Iya. Mungkin dia tahu besoknya Minum anggur dia mati. Kayak perjamuan terakhir dia sudah membaca besoknya. Pasti dia akan dihukum. Pertanyaan saya, Bang. Setelah minum anggur mati nggak? Setelah minum anggur mati nggak Yesus? Di sini dijelaskan dia tidak tertulis mati, Bang. Tapi di sini tertulis menyerahkan nyawanya, Bang. Ya mati lah. Iya, tapi kan tidak matinya kan belum saat dia berkata itu kan, Bang. Setelah dia berkata. Kalau Anda baca, mungkin Bang kalau Anda baca di besok, kalau Anda baca di versi lain itu dikatakan maka matilah Yesus. Jelas iya, itu. Bang. Tapi kalau di sini Bang, dinyatakan dia menyerahkan nyawanya, Bang. Iya, menyerahkan nyawa itu. Tidak bilang dia di sini tidak ada kata-kata setelah dia minum anggur langsung mati. Itu aja, Bang. Biar tidak meleset. Iya. Oke, Bang. Oke, kembali ke tema boleh? Agama yang salah kitab. Iya, Bang, setelah saya dengar-dengar dari Edis TV, bukankah yang diajarkan sebelum Muhammad meninggal, kita disuruh
ber apa ber ber kayak pindah begitu bang ke Taurat yang sebelumnya. Itu apa ada hadisnya bang atau salah kata Edis TV bang? Nggak ada yang benar. Kalau dari Edis itu nggak ada yang benar. Semuanya salah. Katanya sebentar bang, katanya kan ada video-videonya bang. Katanya itu Edis TV, katanya Muhammad. Sebelum dia meninggal di racun Aisyah, dia bilang, ikutilah kitab-kitab sebelumnya bang. Iya, kitab sebelumnya, kitab-kitab Taurat sama Injil. Iya, berarti kita harus jadi orang Yahudi dong, Yudaisme dong. Tak apa-apa bang, yang penting Kristen atau Kristen itu bukan Yahudi. Masa saya harus menyembah kepada orang mati? Lucu aja nih ini. menyembah pada orang mati ya bang. Iya, kan kalau Tuhan kita Anda baca kan tadi bang. Kalaupun dia mati, tapi kan sejarahnya kan bang, kayak Indonesia ada sejarahnya, ada Soekarno, kan bang, terus ada Soeharto. Nah ini kan sejarah Yesus kan ada yang tahu, ya naik mati terus bangkit, terus ke surga deh. Kalau sejarah Muhammad bagaimana itu? Nabi Muhammad SAW sampai hari ini ya mendarah daging dia punya. Entah dia di surga atau di masih dalam tanah belum bangkit atau gimana? Tapi minimal begini, Yesus itu kan bukan tapi atau minimal bang, tapi langsung sejarah faktanya bang. Yang pengen tahu bukan minimal atau kata-kata yang sekarang itu bang, tapi harus sejarah bang, sejarahnya. Penyembah pencipta langit dan bumi sudah terbukti ada yang ke surga, namanya Yesus. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Jangan, kalau menyembah Yesus kan ke surga itu tidak banyak bang. Siapa ya penyembah Yesus ke surga? Ya orang-orang kita kan, orang-orang pengikut Kristus. Yesus itu menyembah kepada Tuhanku. Terangkat dia ke surga. Berarti sudah ada wakilnya. Ada wakil kami. Nah sekarang wakil penyembah Yesus ada nggak ke surga? Wakil penyembah Yesus ada ke surga. Kan istilahnya kan surga kita beda sama apa? Tuhan Allah kita juga beda. Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. EGP dengan pandangan saudara. Yang jelas penyembah Yesus belum ada ke surga. Ayo. Yesus sujud dalam beribadah. Yesus sunat. Yesus tidak makan babi. Ya toh? Yesus satu Tuhan. Ya toh? Sudah ada wakilnya umat Islam ke surga. Nah, pemakan babi wakilnya ke surga siapa? Kalau soal makan babi itu bang, itu kan masuk perjanjian lama bang. Enggak, yang saya tanya penyembah Yesus, pemakan babi, manusia tak bersunat, yang ke surga siapa? Ya. Nah, Yesus mewakili kami. Yesus mewakili kami, bukan mewakili Kristus. Menyembah Tuhan yang benar itu menyebabkan Yesus bisa terangkat ke langit, ke surga. Nah sekarang penyembah Yesus, pemakan babi, manusia tak bersunat, ini siapa yang ke surga? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kalau yang aku bilang itu sih soal babi atau apa itu soal perjanjian lama bang. Nah itu makanya agama Anda itu salah kitab. Karena di perjanjian lama itu dilarang makan babi. Kenapa ada di agama Anda kitabnya? Sementara agama Anda menghalalkan babi. Gimana dong?
Tapi kan timbul di perjanjian Yang baru mana? kan beda. Ya dong. Sekarang kalau Anda menggunakan babi itu boleh dimakan, kenapa nggak pakai perjanjian baru aja? Kenapa harus pakai kitabnya Yahudi? Ya, Ayo. itu karena sudah Sudah dicuri. Dicuri. bukan dicuri, Bang. Lalu Sudah kenapa ada di agama Anda kalau tidak dicuri? Itu kan punyanya orang. bukannya di yang curi-curi ayat itu. Maaf ya, Bang. Muhammad gitu. Ya mana kitabnya Yahudi dalam Al-Quran mana? Mana? Sedangkan di Kristen terbukti satu kitab loh, satu kitab kalian ambil dari agama orang. Kalian curi kitabnya, kalian pakai. Padahal tidak kalian praktekkan, cuman gaya-gayaan doang untuk nipu lawan. Itu kan kalian gunakan untuk nipu lawan itu. Kan kalian tidak praktekkan. Di kitab itu diajarkan satu Tuhan. Tuhan tidak pernah nusul menjadi manusia. Tuhan tidak manusia dan bukan manusia. Tuhan menghidupkan dan mematikan, bukan dihidupkan dan dimatikan. Dilarang makan babi, diwajibkan bersunat, menguduskan hari Sabat, menyembah satu Tuhan. Kan kalian praktekkan. Artinya bahwa kalian mencuri kitabnya orang hanya gaya-gayaan doang. Untuk nipu orang lain. Kami orang Yahudi loh. Kami pengikut Yahudi loh. Padahal itu cuma topeng doang. Topeng doang itu. Kan ada dua. Ya kitabnya Yahudi satu. Kitabnya Yahudi satu. Kitabnya Romawi satu. Ya betul. Kitabnya Yahudi dan kitabnya Romawi. Contoh abang. Ya. Udah usah jauh-jauh lah, Bang. Ini contohnya, Bang. Iya jangan jauh-jauh. Di kitabmu aja. Gak usah jauh-jauh. Contohnya, Bang. Dari umur 1 tahun sampai 17 itu kan beda kelakuan abang. Apa itu? Nah, ketika 17 sampai abang hidup sekarang itu kan beda. Sama juga kitab kita. Itu ada. Enggak dong, beda. Analogi Anda itu analogi konyol. Sekarang permasalahannya kitabnya Yahudi kenapa ada di kitab Anda? Anda bukan Yahudi, Kristen itu kan bukan Yahudi. Torah itu kitabnya Yahudi. Kristen itu bukan Yahudi. Kenapa kitabnya Yahudi ada di Kristen? Berarti ada yang mencuri. Oke. Jadi kalau intinya, Bang, kayak kita ya, Bang. Ya. Abang umur 1 tahun sampai 17. Baru 17 sampai seterusnya. Tidak ada hubungannya dengan, tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Beda. Jadi kalau misalnya usia 1 tahun sampai 17 tahun tidak bisa pakai mobil, belum bisa nyetir sendiri. Begitu 17 tahun sampai seterusnya sudah bisa nyetir mobil, makanya curi mobilnya orang gitu maksud. Hah? Karena sudah bisa mencuri, karena sudah bisa nyetir, maka curi mobilnya orang gitu. Nah itu kan kita. Orang Yahudi punya kitab kok ada di agama Kristen. Kristen bukan Yahudi. Yahudi bukan Kristen. Kenapa itu kitabnya Yahudi ada nempel di agamamu? Apa fungsinya? Untuk gaya-gayaan, nipu lawan. Biar dianggap pengikut Yahudi. Oke bang. Kalau selama Muhammad hidup, apa dia punya mujizat, Bang? Yang dia Nabi Muhammad tidak mencuri kitabnya Yahudi. Enggak. Maksudnya dalam mujizat begitu, Bang. Dalam mujizatnya tidak pernah baca Bible, tapi dia menjelaskan ke dunia bahwa kitabnya Yahudi sudah dirubah-rubah oleh bangsa bebal. Ya ahlal kitab lima talbisunal haq bil batil fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mukjizatnya itu tidak pernah belajar Bible, tidak pernah belajar Torah, tidak pernah belajar Injil, tapi dia menggaungkan ke dunia bahwa ada orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Soal kitab ya, Bang.
Cuma soal-soal kitab, Bang. Cuma soal Banyak hal. Cuman takutnya kalau saya jelaskan di sini, kalau dalam kamu beralih yang saya Tuhan dari nyembah Yesus menyembah Nabi Muhammad. Makanya nggak usah saya jelaskan mujizatnya. Nanti kalau jatuh Yang cinta saya kau tanya, sembah Bang. pula Nabi itu. Bang, yang saya tanya, mujizatnya satu aja, Bang. Apa, Bang? Mujizatnya, Bang? Apa dia bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang mati? Nabi Muhammad, jangankan orang mati dihidupkan, kerikil pun dihidupkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan daging domba, kambing yang sudah dimasak bisa berbicara oleh beliau Nabi Muhammad. Ada dalilnya, Bang? Anda tadi membawa Nabi Muhammad diracun kan? Mujizat Nabi Muhammad itu ketika dia diracun, daging yang sudah dimasak itu berbicara dan menyatakan, Nabi, jangan kau makan aku sebab aku telah dibubuhi racun. Lalu Anda baca nih, kedudukan hadits itu kan sama seperti catatan-catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Cuman bedanya hadits itu lebih. Sabar dulu. Kalau hadis kan baru kan. Sabar dulu. Dari dia sama seperti Bible. Bible itu kan barang baru. Yesus tidak mengenal Biblemu kan. Itu kan barang baru juga itu Biblemu. Nah kalau kita lihat di dalam berbicarakan pengikutnya, Bang. Ada saksi. Kata siapa pengikutnya? Di mana? Di mana Lukas itu pengikut Yesus? Kata Alkitab yang ditulis ini, Bang. Ya itu pengakuan, berarti klaim sepihak. Yesus mengenal kitab Anda enggak? Tapi lah, Bang, mujizatnya lah, Bang. Masa kok daging bisa berbicara? Ya itulah hebatnya nabiku. Lucu kan? Lucu, itu dibilang mujizat. Hebat kan? Lalu kemudian Nabi Muhammad membuat kemudian batu-batu berbicara. Yuk. Yesus mampu enggak? Aduh, Bang. Kalau Tuhan kita, Bang, orang mati dihidupkan, Bang. Ini batu-batu dihidupkan. Ayo. Kalau orang hidup itu wajar. Sorry, dengar saya. Kalau orang manusia itu memang tempatnya hidup. Tapi kalau batu berbicara gimana dong? Ayo. Bang. Batu itu, Bang, menghirup itu enggak guna, Bang. Itu batu, Bang. Tapi Anda mujizat katanya. Katanya minta mujizat. Maksudnya, Nabi Muhammadku yang saya cintai, Nabi Muhammadku yang kucintai, batu-batu ketika dia lewat, batu itu beri salam kepadanya. Assalamualaikum wahai Nabi. Oke, Bang, kalau begitu sampai sekarang, Bang, pohon semuanya beri salam kepadanya ketika beliau datang. Coba. Yesus orang mati dihidupkan. Wajar. Masih masuk akal. Karena kenapa? Manusia mana tahu dia mati suri. Iya toh? Ada orang mati suri termasuk saya mati suri. Saya pernah mati suri. Nah, bagaimana dengan nabiku yang bisa membuat pohon-pohon berbicara, batu-batu gunung berbicara kepadanya, beri salam kepadanya. Ayo. Tapi sampai sekarang, Bang, batu itu, Bang, kita injak, Bang, dia enggak bicara sakit. Iya kan? Bukan Nabi Muhammad. Saya tuh ingin Anda itu waras sedikit. Anda bertanya Nabi Muhammad, tapi Anda membandingkan dengan diri kita kan kopla. Mujizat nabiku Nabi Muhammad ketika dia lewat, batu-batu beri salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo. Berarti mujizat. Maaf ya, Bang. Muhammad cuma sekelas batu-batu pohon-pohonan ya, Bang. Gitu ya. Yang bisa Nabi bikin Muhammad, berbicara ya, Bang. Yesus bisa nggak membuat pohon berbicara? Jangankan pohon, Bang. Apa? Sebelum dia ada, dia sudah menciptakan itu, Bang. Apa itu? Ya, kamu. Bisa nggak Yesus membuat pohon berbicara? Kutanya dulu. Bisa nggak Yesus membuat batu-batu kerikil-kerikil itu bertasbih? Kutanya dulu. Hah? Yesus itu bisanya mengutuk pohon. Memang ada cerita Yesus mengutuk pohon kan? Iya, itu kerjanya mengutuk. Apa salahnya itu pohon dikutuk? Apa salahnya?
Karena tidak berdoa, Bang. Ya, emosian berarti ajaran kasih kok pohon aja dikutuk. Untung Anda tidak sejaman dengan dia. Karena Anda tidak melahirkan, Bagaimana tuh, Anda Bang? hamil, Anda akan bisa dikutuk sama Yesus. Apalagi batu, Bang. Tapi sekarang tidak berbicara batu, Bang. Iya, kan mujizat nabiku. Kan nabiku yang kau tanyakan, kopla. Kenapa jadi batu yang sekarang? Kan nabiku berarti sama nabiku dong. Ada nggak sekarang orang bisa bangkit? Orang mati? Ada? Ada? Nah, sekarang kan Ada? kita sudah dibatasi kan, Bang. Yang mati, Sama. mati. Sekarang juga kita Nanti ada dibatasikan, penghakiman, Bang. Karena kita bukan Nabi Muhammad. Dede, saya baru sadar ternyata saya diskusi dengan orang sinting. Sama. Kita sekarang dibatasi. Kopla. Kurangi makan pantat babi. Biar kau waras. Giliran Yesus ditanya, sekarang kan kita dibatasi. Giliran mujizat Nabi Muhammad sampai sekarang Anda nuntut batu bisa bicara. Dasar pemakan babi. Halo, semangat malam. Coba teman-teman Kristen yang pendeta pastor ini lah, yang suka makan perpuluhan, naik sini. Jangan Jumat-Jumat kayak tadi itu yang kasihan bikin malu agama kalian. Gak ada ilmu sama sekali. Bang, Halo, semangat malam. malam-malam bang. Ya, buka kamera, silakan. Saya bisa tanya bang? Buka kamera, Ya bisa bu. Mau bang betul. silakan. Bang saya bisa tanya bang? Dari Katolik atau Protestan? Protestan. Itu ada tema, selamatkan agama Anda. Itu tema tuh. Ya. Agama yang duluan ada di bumi apa bang? Antara Kristen. Antara agama Islam dan Kristen. Ya. Ya, Islam itu apa? Itu Anda harus tahu dulu. Tunggu saya tanya. Tunggu jangan dulu. Abang belum jawab pertanyaan saya. Sebelum saya jawab, kan Anda kaget. Nanti kaget kalau saya bilang, ya udah. Abang jawab. Saya dulu jawab. pertanyaan Agama yang lebih dulu adalah agama Islam. Nah, kan ketawa. Ketawa. Mas, Nah, sekarang kutanya, Islam itu artinya apa? abang buka. Bang. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya apa? Makanya kutanya dulu apa artinya, tapi Anda tertawa. Kaget dia. Yesus itu juru apa? Tanya dulu. Abang dapat dari mana itu Islam duluan ada di Oke, baik. Islam itu artinya apa? Abang belum jawab pertanyaan saya. Iya, makanya kutanya dulu, Islam itu artinya apa? Supaya tahu. Belajar agama saya, kenapa saya mau belajar agama orang lain? Oh, belum tahu ya. Tapi cuman ketawa kosong doang berarti ya. Islam itu. Dan setahu saya itu waktu di Instagram, Islam itu ada ajarannya membunuh. Ya. Islam itu artinya selamat. Selamat gimana itu bang? Sedangkan ajarannya Ya. membunuh. Membunuh. Coba tunjukkan Ya. dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Tunggu bang, tunggu. Oke. Silakan. Itu waktu Ya, silakan. Jangan, nggak usah kau. bang itu. bisa buka Google bang. Kalau di Kristen, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri di atas pembunuhan hanya Kristen. Tanpa pembunuhan terhadap Tuhannya, Kristen gak ada. Cari Google. Satu-satunya agama di bumi ini yang membunuh Tuhannya itu Kristen. Yang membunuh Tuhannya. Iya, hanya Kristen yang bunuh Tuhan. Tak ada agama lain yang bunuh Tuhannya. Orang yang Siapa yang orang keluar? yang percaya padanya. Siapa bang. yang keluar dari kubur itu? Tuhanmu kan? Kenapa dia keluar? Setelah dibunuh. Karena Allah Baca memberikan Roma dia, Bang. 14. Hoi. Roma 14 nomor 9. Baca Kenapa kisah nanti para Abang rasul katakan 2 Nabi nomor Abang dia 36. Yesus nanti itu Abang dia dibunuh. Hoi. Kenapa Yesus Nabi itu Abang dibunuh. dia bang? Yesus Nanti kita itu bangkit. dibunuh. Yesus itu dibunuh Yesus bangkit, karena Bang. Nabi ingin Abang menjadi dia dibunuh. Tuhan. Ini Karena bukan nggak masalah bisa, Bang. bangkit atau tidak.
Genderuwo juga bangkit dari kubur. Nabi abang nggak diterima alam kan? Genderuwo juga. Genderuwo juga. Kata Yesus yang keluar dari kubur itu iblis. Yohanes 14. Anda baca, yang keluar dari kubur kata Yesus iblis. Ayo. Nanti kita bangkit karena diterima Allah, dibangkitkan Allah. Masya Allah. Nggak diterima Allah. Masya Allah. Oke, nah sekarang di surga sekuat. hati-hati bicara. Orang lu biar dapat Hati-hati bicara, hati-hati. Kamu lagi dimonitor. Hati-hati. Jangan berbicara tanpa dalil. Jangan berbicara. Karena satu-satunya agama. Sama saya bisa, Bang. Apa yang kuhina agamamu? Ya. Abang bilang tadi apa? Yang bangkitkan dari kubur itu apa? Ya, kata Yesus, Yohanes 14 nomor 31. Yang keluar dari kubur iblis. Bukan kata saya. Bukan kata saya. Itu kata Yesus. Bang, agama abang paling benar, Bang. Oh iya dong. Setidaknya Iya dong. agama kita mengajarkan mengasihi musuh. Mengajarkan apa? Setidaknya ajaran kita mengasihi musuh. Sama. Oke, baik. Agama Kristen di Indonesia diajarkan oleh siapa? Semua agama Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus. Penjajah Belanda 350 tahun lamanya membunuh di Nusantara. Inilah yang mengajarkan agamamu. Bicara soal Alkitab, nggak usah bicara. Agamamu itu agama Kristen datang ke Indonesia melalui penjajahan. Agama Kristen belum ada, Bang. Iya memang penyesat itu lebih dulu. Memang ada. Penyesat itu lebih dulu, baru datang pembawa keselamatan. Selamanya begitu. Agamamu itu memang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sama kita duluan ada mereka mereka akan menyesatkan banyak orang. Agama kita duluan ada di bumi, Bang. Makanya di Al-Quran kalian ditulis. Apa? Ya kan? Apa di dalam Al-Quran disebut agamamu apa? Coba baca itu, Bang. Apa? Saya nggak baca, saya nggak bisa baca. Saya nggak baca, nggak bisa baca. Kau bacalah. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya alam mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat Mama Al-Masih Isa, orang terpisah di bumi, yang termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kamu sudah mengakui kepada Allah. Itu Al-Quran kalian yang tulis, Bang. Berarti saudara sudah mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus. Udah mengakui? Udah. Kamu sudah akui bahwa Isa itu Yesus? Udah? Iya, Bang. Saya akui. Oh, berarti Isa di dalam Al-Quran disalib atau tidak disalib? Malu kau ini, Bang. Ajaran kita mengasihi, Bang. Saya nggak mau tidak ada satupun bukti Kristen itu agama kasih, nggak ada. Bang. Buktikan saya. Buktikan agama kasih, Bang. Buktikan satu saja. Satu saja bukti Kristen agama kasih siapa? Mana? Tunjukkan. Satu bukti Kristen agama kasih di bumi ini tunjukkan kepada saya. Ku beli 30 miliar kalau Anda. Apa bentuk kasih di Kristen itu? Apa dek? Apa dek? Nyamar-nyamar Islam itu yang kau bilang ajaran kasih. Memakai nama Allah, disebut Allah, itu kasih. Memakai nama Alkitab yang tadinya adalah Biblika, itu kamu bilang kasih. Memakai nama Wahyu yang tadinya disebut sebagai kitab pengungkapan. Itu aku bilang kasih. Apostolos kau bungkus dengan nama Rasul. Itu kau sebut kasih agamamu.
Kasihan deh lo, baru betul. Agama kasih ku beli berapapun kau jualkan kalau ada kasih di agamamu. Hah. Indonesia merdeka baru kalian bisa tenang. Itu pun gelisah. Gimana caranya supaya menghabiskan orang-orang Islam khususnya. Sip. Taruhan kita kalau ada. Kasih. Benar-benar. Halo Bang. Halo juga Bang. Silakan. Halo. Kalau Kristen buka kamera silakan. Tapi nggak bisa buka kamera Bang. Pengikutnya nggak ada ya? Soalnya nggak ada. Iya nggak ada pengikut ini soalnya. Kenapa bisa Bang? Kemana orang-orang Kristen? Kenapa Nggak nggak ada bisa yang ikut ini. Anda? Padahal Anda mirip. Padahal mirip Ya, teman Bang. Anda loh. Harusnya. Salam Karnel dari Lampung. Oh. Oke, makasih. Harusnya banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana ya? Masih 14 tahun Bang. Saya mau tanya, saya Islam. Saya mau tanya Bang. Katanya di dalam Al-Quran itu saat Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, ada gunung yang hancur Bang. Pas saya cari, katanya itu Gunung Sinai. Tapi sekarang kok Gunung Sinai masih ada Bang. Maaf, saya masih belajar Bang. Pernah ke sana ke Gunung Sinai? Pernah. Belum pernah Bang. Oh. Wah, pengen ke sana Bang. Kata siapa di Gunung Sinai? Pas saya cari di ChatGPT Bang. Oh gitu. Ya nanti aja lah. Halo Om Boy. Halo Om Boy. Halo. Silakan saudara-saudara yang Muslim dibatalkan dulu permintaannya boleh ya. Saudara Ricci, KG, semangat malam. Salam. Kok bisa ada babi naik ke sini ya? Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga dari Kristen Bang. Saya cuma mau tanya satu hal Bang. Kristen ya? Bisa babi naik ke sini. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam Bang Zuma. Nah, di sini tempat kami mati lampu Bang Zuma, daerah Sumatera mati lampu. Bisa. Jadi, iya ini katanya ada gangguan teknis Sumatera. Ini kan Sumatera dari Lampung katanya. Makanya ini banyak mungkin yang tidak bisa mati lampu di tempat kami. Jadi, kalau saya kemarin udah kita udah ngobrol kemarin di live-nya semalam ya. Semalam Di malam. kayaknya, Bang. Iya. Membahas tentang apa kemarin itu? Membahas tentang apa itu? Saya ingat itu mengenai Taurat itu ya. Mengapa Iya. Taurat itu Siap. tidak nah, itulah mengenai Taurat saya dengar itu saya ingat gitu. Iya. Jadi tadi pun saya coba naik itu. Saya memang senang, tapi saya jarang live membuat komal sendiri. Tapi saya sering live ngikuti live-nya para apologi kayak Bang Juma, Yusuf PDIP juga saya masuk ke edis gitu kan. Tapi gini, saya hanya kasih memang yang lebih parah di dalam ini maaf dulu ya Bang Juma ya. Ada dua yang tiga
Kalau Bang Juma kan masih bisa ngatur apa situasi di dalam koper itu kan supaya enak ikuti orang. Yang nggak bisa kita ikuti itu satu Edis, bom sama itu pastor loading. Yang tiga ini saya lihat one man show, kita nggak dikasih bicara gitu kan. Kalau Bang Juma kan masih ngasih kita waktu bicara. Pastor loading sama Edis sama bom ini ketika dia kalah debat malah kita harus menghujatnya gitu. Jadi aku hanya kasih pendapat itu aja. Nah, artinya saya masih nyaman masuk ke Komalai Bang Juma sekalipun ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak menjadi suatu hal yang untuk hujat menghujat gitu. Jadi saya lihat makanya ratingnya ini kan masih naik ini 11, artinya ada 11.000 ya, 11.000 orang. Itu Edis saya lihat tadi udah turun dia 4.000, si Pastor Loading 3.000 gitu. Jadi saya kasih masukan Abang Juma ya pertahankan lah gitu kan. Saya juga nyaman itu kemarin kita ngobrol mengenai hukum Taurat, kan mengapa hukum Taurat itu tidak semua dilakukan oleh orang Kristen gitu kan. Jadi dengan itu ya makanya saya masih nyaman naik gitu. Iya bang. Kasih bang, kasih. Iya, makasih. Mudah-mudahan bisa bertahan dengan pola ini ya bang ya. Kita sapa dulu bang. Iya, gimana? Kasih masukan sama Bang Juma, topiknya aja mungkin ya per hari kan bisa diganti sehingga bisa berkembang gitu kan. Contohnya ini kan sudah kita bahas malam, agama yang salah kitab ini kan sudah kita bahas malam. Jadi kalau kita bahas kita berdua artinya masih itu aja kita bicara. Kalau mungkin besok Abang Juma bahas mengenai hal-hal yang salah. Contohnya kan kalau Abang angkat pendapat Edis yang ngelantur, itu serasa banyak orang Kristen naik ke dalamnya. Contohnya kan seperti saya katakan Edis itu kan banyak ngelantur di dalam pendapat dia. Contohnya rencana penyaliban gitu kan, kami aja Kristen menolak pendapat dia ya kan. Dia kan sebenarnya gini, kalau mau buka kartu kan di sini sekampung kami ini dari asal kami, dia dulu dari HKBP menyeberang ke mesianik. Ajaran mesianik itu ajaran yang tidak mengakui Yesus Tuhan, tapi mereka hanya mengakui satu Allah, yaitu Yahweh gitu kan. Kemudian kan ya maaf loh, dia kan sempat dia menjadi orang Muslim, dia pelajari Al-Quran kan. Jadi orang ini sama aja dengan istilahnya kalau di dalam perang dia pengkhianat gitu kan. Yang sana dikawani, ketika tidak cocok pindah ke sini, yang sana itu sudah dibicarakan ya gitu. Jadi dia sekarang ini kan sudah mulai mengkritik daripada orang mesianik sama orang Katolik sama orang Muslim ya. Dan dia menganggap dia lah sekarang paling benar karena dia tidak punya doktrin tersendiri. Nah itu makanya banyak yang ngelantur. Contohnya kalau kami menilai dia orang ini penganut sinkretisme, politisme, jadi dia tidak jelas gitu. Nah, kalau kami menilai gitu kan, itu jadi dari situlah. Udah panjang. Iya bang. Jadi besok kita angkat tema baru bang. Kalau memang ini abang ini sudah bahas tema ini dengan saya, nanti besok kita bahas tema baru. Silakan hadir lagi ke sini abang ya. Iya. Saya tertarik karena saya bilang Bang Juma masih mau ngasih panggung sama kita bicara walaupun nanti ada perbedaan. Jadi saya naik ke tempat Pastor Loading malah dia kawani yang itu kayak siapa namanya Dehe itu kan dia ngaku-ngaku Kristen, ngaku orang teolog, tapi yang begitu kan nggak boleh kita bikin. Artinya penghujat, kita tompang orang lain untuk menghujat gitu kan. Nah, kalau memang dia mau debat ya silakan aja dia sendiri dia kan, kayak Pastor Loading tadi kan diangkat di bawahnya orang mengaku-ngaku Kristen, contohnya Bang Juma lah, karena supaya lebih enak bahasanya, supaya dia punya teman, diambilnya orang-orang pura-pura jadi Kristen untuk membantah yang Kristen kan ya. Itu dilakukan oleh Pastor Loading, saya rasa kurang etis gitu kan. Dia bagus kita punya orangnya sendiri ya kan, kita pegang kebenaran kita walaupun menurut orang lain kebenaran kita itu bukan menjadi kebenaran yang menurut agamanya, karena memang pasti ada perbedaan. Di perbedaan itulah menarik untuk kita bahas kan, itu kan Bang Juma kan. Betul.
oke bang. Nanti kita bahas lagi tema baru bang ya. Boleh bang ya? Besok saya masih naik ke Komal Bang Zuma ya. Oke, Ya, selamat malam Bang saudara. Zuma ya. Makasih, Ya, makasih. Oke, saudara Jaya Herman dari sekte mana bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Ya, saya agama Islam Bang, penggemar Bang Juma ya. Oh, siap. Saya selalu mengikuti Bang Juma. Sehat selalu Makasih. Bang Juma ya. Siap, makasih bang, makasih. Ya saya turun aja Bang ya. Iya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan dan harap saudara muslimku yang saya cintai batalkan multinya dulu. Semangat malam, saudara Rina. Agatu agaro. Magakotu magakaro. Ayo teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ini banyak permintaan nih tapi kayaknya sih Islam. Islam temanku, mengertilah kepadaku. Halo, selamat malam. Halo. Aku juga Halo. Islam Bang, cuman penggemarnya aja. Oke, thank you abang. Rasulullah. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang Zuma, selamat malam. Dari Kristen abang? Nggak Kristen juga sih, bukan juga. Cuman masih percaya Tuhan saya. Jadi KTP-nya apa? Nanti bang, itu bang. Ada yang mau saya tanyakan sama abang. Iya, silakan buka kameranya. Teman-teman non-muslim buka kamera silakan. Oh, saya nggak bisa buka kamera mas ini. Iya. Kalau ini bang, ini ada yang mau saya tanyakan bang. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Dari Kristen? Ya, selamat malam. Dari Kristen bang? Iya. Silakan Ya. buka kamera. Belum. Itu bisa nih, tinggal diterima. Silakan. Alasan kenapa Bang bilang kitab itu salah? Buka kamera dulu bang, biar kita diskusi santai aja. Silakan. Gelap soalnya ini. Nggak apa-apa, buka aja kameranya bang. Di nomor agak buka aja. Gelap. Lampu di kamar tidak ada. Kono. Kamar nggak ada lampu. Halo, semangat malam. Halo. Dari Kristen? Malam-malam. Dari Kristen bang? Kontol kalian, kontol tolol, bangke. Ada apa bang? Kok marah-marah? Kontol kalian nih. Kau kontol. Ada apa? Bacot kau. Ada Provokator apa kau. bang? Dunia sekarang baik-baik aja kontol. Kau bikin rusuh anjing. Kau bujang inam. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Kontol kau kontol.
Agamamu terusik ya karena kita buka kedoknya ya. Kau provokator. Enggak dong. Justru saya hadir ini. Saya hadir ini. Apa itu kau Kenapa emang? provokator ini? Supaya orang Kristen itu tidak menghalalkan segala cara untuk memurtadkan umat Islam gitu. Benar, urus aja agama masing-masing. Ikut Ya agamaku lah ini yang kuurus. Ini saya ngurus agamaku. Kau bawa agama lain, kontol. Ya karena agamamu itu yang usil kepada agamaku kan gitu. Kapan kita usil kau? Usil dong. Masa Bibelmu itu mengambil nama Tuhan kami di dalam. Masa Bibelmu itu namanya Alkitab. Itu kan Alkitab nama Al-Quran saya kan gitu bos. Kita cuma toleransi, kita bersaudara semua. Kalau toleransi itu jangan kau pakai istilah-istilah Islam di dalam kitabmu. Itu baru toleransi. Jangan kau teriak toleransi sementara kalian mencuri istilah-istilah Bawa agama, Quran. cari duit kau bawa agama, kontol. Duit kau bawa agama. Jangan kau sindir pendeta pastormu deh, nggak bagus. Jangan, nggak bagus. Pendeta tersinggung itu perpuluhan, jual agama. jangan. Jual agama, kontol, bikin live biar dapat gift. Nah, yang kasih gift saya kan umat Islam juga yang mau agamanya. Domba agama kau, kontol. Enggak dong. Makanya kalau sudah tahu kebenaran, jangan kau pakai istilah Islam di agamamu, jangan. Jangan kau pakai istilah. Tuntut sana. Yang tulis itu. Kalau sudah tahu itu hasil curian, ya tahu diri. Buat apa? Mau bikin Supaya umat Islam sadar bahaya terhadap gerakan kristenisasi gitu loh. Bahasamu itu loh, Dek. Bahasamu. Oh, nyindir-nyindir Tuhanmu yang berkontol itu loh. Nggak boleh gitu. Tersinggung dia, turun nanti dari salib. Iya, disunat nonotnya hari ke-8 Tuhan kau itu. Nanti dibalas bilang menghujat. Itu kan saya bicara fakta, kau bilang kau marah. Saya bicara fakta. Yesus disunat pada hari ke-8. Lukas 2:22 pada hari ke-8. Nonot Yesus dipotong. Saya cari duit bawa agama. Emosi dia. Yang kasih gift saya kan saudara saya sendiri. Kenapa kau cemburu? Nggak usah kau cari duit bawa agama. Kau bikin yang kasih yang kasih gift saudara saya sendiri. Kau menghilangkan toleransi kau. Kata siapa? Ustadz saya datang kok di sana ditolak. Macam kalian aja yang memperjuangkan kemerdekaan. Ustadz kami mau datang berceramah di tempatnya. Kau menghilangkan toleransi. Ustadz saya mau ke Manado dilarang ke sana. Ambon Poso terjadi perang, nggak ada debat di agama yang menyebabkan, nggak ada. Kalian pemicunya kok. Lucu kalian ini. Benar kau. Oh iya, agama saya agama benar mau kayak mana? Kau cari duit ya, sana urusannya, jangan agama. Jangan kau sindir pendetamu. Jangan kau sindir pendetamu, nggak bagus. Kirim kopi kau salto. Jangan kau bikin live bawa agama. Jangan kau singgung pendetamu, jangan, nggak bagus itu, nggak bagus. Ngapain aku singgung kau? Kan pendetamu yang jual agama dengan perpuluhan. Kan pendeta pastormu yang jual agama, jual Yesus demi perpuluhan. Padahal perpuluhan itu adalah tradisi Yahudi. Perpuluhan itu tradisi Yahudi. Kenapa dianut oleh pendeta pastor? Kan malu. Malu dia. Kau menghilangkan toleransi di Indonesia kau. Kata siapa? Justru saya hadir di sini supaya Kristen itu jangan berpura-pura jadi Islam. Jangan kau. Selalu ngomong bawa agama. Iya, karena agamamu tampil ke Islam-Islaman. Islam-Islaman agama kau itu.
tampil makan babi tapi Kristen ngaku-ngaku Nggak usah menggunakan komen-komen agama lain, istilah-istilah Bang. Islam. Nanti di komen Oh, nggak balik boleh. marah. Enak aja, Nanti di enak komen balik aja. marah. Nanti di komen Enak balik, aja. Iya makanya kalau kau tidak mau dikomenin, jangan kau pakai istilah Islam. Tahu juga gitu. Gitu aja Kalau korek. nggak mau dikomen, nggak usah korek-korek agama lain. Siapa yang mengorek agamamu? Kau- Kalian kau yang mengorek dikit-dikit agama ngomong Islam. agama. Kau Bukan dikit-dikit cuma ngomong agama. mengorek. Kau menghilangkan toleransi di Agamamu Indonesia. itu loh di iya kami di agama cuma kau itu di agama kau itu mencuri agama udah, Bang. istilah-istilah Agama lewat. Kita cuma dalam suka Islam. aman antar agama Perjanjian dan agama. perjanjian Percaya lama pada curi kepercayaan kitabnya masing-masing, Yahudi. Ya toh, bikin acara perjanjian gini, kau lama sana kau curi kerja kau. Tuhannya Yahudi. Kau cari duit bawa agama. Perjanjian Buat apa kau baru cari duit? curi Tuhannya Islam. Mana Tuhan kau yang sebenarnya mana? Perjanjian lama Tuhannya Sini Yahudi kita kau nggak- curi. Nggak mau debat agama, Bang. Nah, Di sini kita perjanjian nggak mau baru debat agama, Bang. kau curi Kita ada Tuhannya duit, umat Bang. Islam. Saya ada kerja. Saya nggak mau naik-naik gini cari. Yang gift nggak usah gift. Aduh, Yang parah, yang gift ke saya nggak usah gift. Teman-teman. Sakit Dari hati kau sini deh. saya cuma meminta toleransi. Dia ini provokator. Provokator apa? Apain kau live agama saling bikin-bikin oncang ini agama ini agama ini. Negara menjamin agama saya. Nah, salah satu kemudian Ada 5 isi dari agama saya itu adalah ada 5 agama di Indonesia, Bang. seruan kepada orang-orang kafir. Seruan kepada orang kafir itu ajaran agama saya. Sedangkan Kau agamamu nggak ada itu duit. Kau nggak ada duit. mengajak Kau nggak ada duit, agama kan? lain Kau nggak ada masuk duit, kan? dengan cara-cara sembunyi-sembunyi. Kau nggak ada duit kan? Kau punya duit kan kau? Hai, Kau nggak punya duit kan? sembunyi-sembunyi Kerja dia. sana, kerja sana kau. Jangan kau bikin-bikin live bawa agama kau. Emosi nih emosi dia, Cari duit malu. ya, cari duit ya. Malu kerja dia. bang, kerja bang. Malu dia, malu. Kerja bang. Agamanya Buka maskermu. dibuka Kenapa kau aibnya buka agamanya malu. maskermu? Suruh orang pakai masker. Ya, Waalaikum. Takut Dari kau Kristen takut bang. ya kau Makan takut. babi bang. Muslim. Oh, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Biar dapat gift. Awas bawa agama biar dapat gift. Emosi kau kan, emosi. Oh, ya. Kenapa kau emosi? Kenapa? Emosi Gimana? ya, emosi Emosi dia. aku bang. Emosi. Halo, selamat malam saudara Jo. Turunin aja bang, nurutin bocah nggak jelas. Kita bukan bocah, kita sayang negara kita biar aman-aman aja. Biar toleransi supaya kita bebas terjaga. kristenisasi gitu ya. Biar Bukan bebas gitu, Bang. memurtadkan Supaya orang ya. Toleransi kita terjaga bang. Supaya kau Indonesia bebas ini memurtadkan orang gitu ya. Negara toleransi bang. Supaya kristenisasi lancar. Kau kerja sana. Kasihan deh lu, kasihan deh lu Itu ketahuan bocah mana tuh? kristenisasi. Bocah mana? Bocah mana kerja itu? sana. Nggak punya duit. Bocah mana tuh? Bocah mana tuh? Malu dia. Bocah sekolah nggak adab berbicara bisa nggak? Sekolah nggak? Katanya kerja ada berbicara bisa nggak? Iya, bisa. Ini saya Ada berbicara dong, pemuda tuh ada berbicara dijaga. Umurmu masih muda kan? kontol. Kamu contoh cara yang bagus supaya mencontohkan cerminan agama kamu. Kalau kamu begitu berarti agamamu salah, cerminan Kau bahasamu. tahu agamaku apa? Izin. Kau tahu? Kau tahu agama Izin. aku apa? Kau tahu agama aku apa? Gak tahu kan? Dari caramu berbicara kita tahu kau pengikut agama penjajah bosku. Penjajah. Maksud kamu agama penjajah itu agama apa? Agama siapa lagi? Agama Belanda dong. Apa Belanda Belanda itu namanya? maksud kamu agama apa? Gak ada agama Belanda. Agama apa? ada dong. Belanda Ini saya agamanya rekam apa? layar. Apa maksud kamu agama penjajah? Saya rekam layar ini. Apa Gak maksud kamu? apa-apa, agama gak apa-apa. penjajah? Penjajah Iya, maksud ketika kamu agama penjajah dengar. Kau rekam kan? Kau rekam, dengar. Penjajah ketika sudah diusir oleh pahlawan meninggalkan gereja dan Bible di Nusantara ini. Catat itu. Saya yang mengatakan. Saya mengatakan. Terus lu mau apa? Sakit hati kau kan? Penjajah ketika ada sakit. Aku punya penjajah bikin ketika live, diusir dari Nusantara bawa agama. ini, Ngapain aku? dia meninggalkan Aku punya yang duit. disebut gereja dan dia meninggalkan jadi gereja itu yang agama disebut penjajah ya? Bible. Oh,
Tempatnya ibadah penjajah, tempatnya ibadah penjajah. Paham? Itulah gereja. Sakit hati kau kan? Sakit hati kau kan? Ngapain sakit? Aku punya duit. Oh, aku berarti bikin live. berarti Bawa kau agama, sakit biar jiwa dapat berarti. Saudara ini dari agama mana? Saya agama Kristen. Oke. Gak usah debat bang. Bang turun aja bang. Gak usah debat bang. Gak usah debat bang. Tempone itu bahasanya dijaga ya. Iya bang, maaf bang. Siap salah bang. Tapi bang gak usah debat bang. Kalau soal agama saya nggak mau debat bang. Enggak gini. Karena semua yang paling benar itu hanya Allah yang tahu. Jadi gini, Manusia yang tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau agamamu hakim itu cuma Allah. Segala hakim dan hakim yang paling benar itu cuma Allah. Nggak usah kalau agamamu itu seperti Hindu, seperti sesama. Buddha, tidak ada amanat agung ya nggak masalah. Masalahnya agamamu itu punya amanat agung. Kristen kanlah seluruh bangsa. Pret. Agama mah boleh-boleh. Mana ada Tapi kita harus menjaga agama. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen. Bawa agama. Ngomis bawa agama. Jatuhin. Ngapain kau ngemis bawa agama orang lain? Aduh domba. Pendetamu itu di gereja bawa agama loh itu. Jangan ya, nggak boleh. Enggak bang. STT, sekolah-sekolah STT-mu itu belajar islamisasi loh. Di STT itu orang belajar islamisasi untuk apa? Kenapa gini, belajar Bang, islamisasi gitu? Ini saya naik di sini sebenarnya kalau masalah agama itu memang istilahnya selalu mengklaim bahwa agama dia yang benar, tetapi saya bilang sama Tempone ini itu kalau naik seperti begini itu omongan dijaga, jangan sampai memaki. Jadi boleh ngasih pandangan Tempone tapi jangan sampai memaki karena etikanya kan kurang baik. Jadi ini orang banyak nih 10K yang nonton. Jadi kita harus menjaga yang nama etika dalam. Enggak bang, dia kalau kata-katain agama lain bisa bang. Nggak apa-apa, itu kan orang lain berhak tahu ngomong. Kalau kita ngambil orang lain itu nggak enak. Ngambil sisi positifnya aja mana yang baik. Kalau memang buruk jangan kita lakukan. Itu aja inti dari saya. Jadi saran dari saya mah, istilahnya kalau memang ada Bang Zuma menyampaikan pandangan berbeda dengan kita itu sah-sah saja. Tetapi kita ambil sisi positifnya aja. Kalau memang kita tidak berterima, kita cukup diam aja. Itu saran dari saya, Tempone. Jadi jangan memaki, soalnya nggak bagus lah. Ya bang. Ya, maaf ya Tempone ya. Ya bang. Nah, kalau gitu enak bang, karena abang kan datang dengan damai apa, ya kan? Enak. Saya terima dengar. Ini udah sok paling benar, sok paling pintar. Bawa agama apa segala rupa. Menurut saya gini, Bang Juma, itu sama Tempone gini, kalau berbicara masalah agama ini tidak pernah akan selesai. Karena tetap mengklaim bahwa saya yang benar. Maka di sini tugas kita adalah kalau kita naik ke publik seperti begini, ya boleh kita mendengarkan pandangan, tapi kalau memang itu tidak berterima dengan kehidupan kita, jadi jangan sampai kita juga menghujat orang lain atau menghujat siapa yang memang menyalahkan orang lain. Karena ya kita benar-benar sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Kita sadar ya bang. Ya bang. Sudah. Jadi sudah memaki. Oke. Saya teringat ajaran Yesus di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan barang kudus kepada babi dan mutiara kepada anjing. Yesus memaki enggak pada saat itu? Dikit bawa agama. Marah kalau saya baca dalil lucu. Lucu kok ini. Kau baca. Saya marah bang. Dalil kok ngamuk. Enggak ada agama lain bang selain agama itu aja yang karena hanya agama Kristen yang menyebarkan agamanya dengan menggunakan istilah-istilah Islam.
Hindu tidak, Bisa, Bang. Buddha juga Kalau menurut tidak. abang agama abang udah benar, udah Bang. Kristen ini tidak percaya diri dengan Ya kan? agamanya sehingga dia harus menggunakan istilah Islam. Itulah Kristen. Kerja sana biar dapat Malu kau kan, malu kau. Kau punya agama, nggak punya jati diri. Aku ngapain aku Kau malu? punya Aku diri. punya duit. Aku bisa kerja. Nggak perlu live agama biar dapat Parah. duit. Kalau kita mau jujur, Dek, kau dan 7 turunanmu bisa kubeli loh. Kau hanya tidak kenal saya aja. Wah, mana bukti? Coba kau give pause ini. Coba. Oke, kau mau dana berapa, Dek? Biar ku tulis Coba ceknya di sini. Mana bukti? Ini kau mau cek berapa miliar? Hah? Coba. Kau mau Saya- cek berapa saya beli- miliar? Saya bisa beli kertas begitu, Bang. 5 saya beli. Bisa begini. Kalau cuma- Bisa ku beli cek begini, Dek. Bisa, Dek. Jadi jangan Mana bukti? jangan Mana menghinakan buktinya, orang. Bang? Mana Udah buktinya? bagus. Mana buktinya? Mana? Udah bagus itu kau hina-hina orang pakai materi gitu. Ku bilang samamu 7 turunan kau bisa ku beli. Hina materi kau bilang gak bagus. Hina agama kau bilang bagus. Kau bodoh kau. Saya tanya dulu samamu, agamamu saya hina apa? Tunjukkan satu dulu. Dalilnya saya menghina agamamu apa? Kasih bukti. Bukan agama saya kau hina. Kau buktikan dulu. Saya hina agamamu yang mana? Agama saya kau hina. Nah, kau berarti kau itu yang kembali. Hujatanmu Tadi kembali kau bilang kepada ada dirimu. duit kau. Coba kau kirim pause ini. Coba kau, ternyata kau mau give, nggak malu, Tadi bilang ada duit. nggak malu dia. Nggak malu. Kau yang dia. malu. Rupanya dia mau give, teman-teman. Ya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan saya menghujat agamamu, Udah tua kau. saya Ngapain menghujat kau agamamu, Dek, kau tunjukkan mana hujatan saya ke agamamu. Saya mengatakan agamamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Apakah itu menghina? Nggak menghina itu fakta. Itu real, itu real. Kerja sana kau. Kerja. Nggak malu Kau kau. tidur kan bentar kan kau tidur. Kau pikir kau besok kerja di mana? Biar udah nggak ini cari sensasi sama agama. Kau salah orang, Dek. Kau nggak tahu kau ngomong sama siapa. Inilah kalau anak-anak. Kau turun ya. Ya. Kau turun, kau lihat profil saya, baru kau periksa di isinya, ya. Jangan asal ngomong. Halo saudara Aines, ya siap. Malam. Iya tadi ya saya mewakili ya meminta maaf bila ini ya istilahnya itu nggak dibenarkan. Di agama pun dia memaki itu nggak dibenarkan. Jadi mungkin masih istilahnya wawasannya masih belum misalnya masih kekanak-kanakan dalam hal untuk menanggapi setiap komentar seseorang maksudnya. Iya. Nah, karena bagi saya Bang Zuma gini, saya seorang Kristen. Meskipun banyak orang yang bilang begini-begini, kan kembali ke diri kita masing-masing. Setahu saya agama itu tidak membawa keselamatan dalam hidup saya. Yang membuat keselamatan itu adalah Allah itu sendiri dalam hidup saya. Meskipun agama itu dihina, karena saya tahu agama itu tidak membawa keselamatan dalam hidup saya, tidak jadi masalah. Itu kan urusannya kepada Tuhannya, kepada Allahnya saya. Jadi saya juga tadi ya kurang tidak bagus lah dalam memberikan tanggapan yang kurang bagus sampai memaki. Meskipun ada sampoannya di bawah itu ya ke depan dirubah lah, tidak boleh. Iya Bang, oke Bang. Silakan Abang ini mungkin mau bahas tema atau gimana? Masya Allah, sahabat Bang. Iya gimana? Agama ini agama yang salah kitab ya. Nah, saya Bang masih istilahnya masih belum paham tentang membahas tentang agama karena saya ilmunya sedikit Bang. Saya hanya jemaat biasa dan mendengarkan firman Tuhan dan itu yang saya aplikasikan dalam kehidupan, terlebih dalam keluarga, tetangga dan lingkungan saya. Jadi minta maaf Bang untuk masalah agama
nanti Abang Zuma kan memberikan pertanyaan bagi saya, nanti saya bisa jawab. Oke, oke. Oke Bang, oke Bang. Jadi minta maaf Bang Zuma, saya Siap. tidak mau. Oke Abang, oke Abang. Makasih, Izin ya. makasih. Izin Bang Zuma ya. Siap. Kasih. Sama Bang. Assalamualaikum. Halo. Waalaikum. Silakan. Nasib baik itu sudah turun. Biadab tuh anak. Iya Bang, ya Bang, makasih. Halo, selamat malam. Bismillah. Saudara kita ini. Ada yang ingin disampaikan teman-teman? Tolong yang Muslim. Terima saja Bang. Terima saja Bang. Iya. Silakan. Oke, biasa terjadi begitu. Silakan yang Muslim, multinya dibatalkan nih, terlalu banyak ini. Ada banyak ini teman-teman. Saya jadi bingung yang mana yang non Muslim nih. Dibatalkan ya teman-teman ya. Biar saya bisa langsung naikkan yang non Muslim. Kan semakin banyak yang minta permintaan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Turunin aja Bang. Oke, Bos. Banyak ini permintaan teman-teman. Banyak kali pun. Mantap. Jadi kita terhambat dengan memilih dan memilah. Iya kan? Coba diperiksa multinya teman-teman saya sekalian.